Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih dalam kasih sayang Tuhan, dalam rahmat Tuhan, kekuatan yang Tuhan beri hari ini. Kita bisa duduk di sini satu kali lagi. Di setiap kesempatan Tuhan kasih untuk kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dan dengan setiap orang yang ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini tema yang diberikan untuk kita adalah bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Tema ini kalau digabungkan dengan perikop bacaan ini, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, menjadi dua bagian yang besar sekali. Dan ayat 1 sampai dengan ayat 35, bagaimana kita mau belajar untuk bertemu dengan Tuhan di alam sekitar kita, dalam seluruh kebesaran Tuhan, dalam segala ciptaannya. Saya coba untuk mempersiapkan bagian ini secara sederhana yang saya pahami dan saya ingin bagi untuk kita semua. Karena itu bagian ini saya hendak memulainya dengan mengajak kita menyanyi satu pujian yang menurut saya bercerita juga tentang kebesaran Tuhan yang seringkali kita menyanyi. Ini nyanyian di Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita menyanyi pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu semua yang Tuhan kasihi, untuk memahami kebesaran Allah dalam konteks Mazmur 104, lalu menghubungkannya dengan bila kita berjumpa dengan Allah, atau bagaimana saya bertemu dengan Tuhan di alam sekitar saya. Lagu tadi menurut saya itu lagu yang tiap hari kita menyanyi. Kalau kita terbaca Alkitab, biasa kita dengar. Nah, seluruh bagian ini isinya ada beberapa. Saya akan menceritakannya dalam pemahaman yang saya pahami. Ketika kita mendengar guntur, di situ Allah ada. Waktu kita lihat bintang di malam hari, di situ Allah ada. Jadi itu saja sudah cukup untuk kita. Lihat bintang, matahari, bulan, dengar guntur kilat, di situ ada Allah. Tapi biasanya kalau guntur berturut-turut kita takut juga. Apalagi kilat yang menyala besar sekali, kita takut juga. Tetapi ternyata bahwa di dalam hal-hal seperti itu Allah ada. Nah, itu sedikit gambaran sederhana tentang bagaimana kita bertemu Tuhan di alam sekitar dalam lagu yang saya pahami di Kidung Jemaat 64. Lalu saya ketemu dua cerita tentang bagaimana juga mengenal Allah. Dua cerita ini mirip-mirip. Tete dengan cucu. Cerita yang pertama, Tete dengan cucu cerita-cerita, terus cucu ini dia tanya sama dia, Tete, Tuhan itu bagaimana ya? Tuhan itu kelihatan besarkah kecil ya? Nah, pas begini ada pesawat yang lewat. Pesawat yang lewat di awan yang biasa kalau lewat ada garis putih.
jauh sekali, bukan yang dekat. Terus dia bilang, oh Tete, kalau Tuhan itu jauh seperti pesawat ini, Tuhan kecil sekali ya, Tuhan itu kelihatan kecil. Tete bilang, iyo, Tuhan kecil karena jauh. Lalu Tete bawa cucu ini ke airport. Sampai di airport, Tete bawa cucu dekat ke tempat pesawat. Tete tidak bicara. Cucu lihat pesawat langsung bilang, ih Tete, pesawat ini besar sekali. Yang terbang tadi di atas itu kecil, yang ini besar. Lalu Tetenya bilang begini, benar cucu, itu pesawat yang sama. Tapi sekarang kau lihat pesawat dekat ke jauh. Terus dia bilang, dekat ya Tete. Nah begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan jauh dari kau jauh dari Tuhan, Tuhan kelihatan kecil sekali. Tapi kalau Tuhan dekat dengan kau dekat dengan Tuhan, Tuhan besar sekali. Tuhan itu besar. Jadi bagaimana kau dekat sama Tuhan atau jauh sama Tuhan, itu juga yang menentukan bagaimana kau lihat Tuhan, besar atau kecil. Nah yang kedua, lagi-lagi ini cerita tentang cucu, Tete dan nenek. Tadi Tete saja, sekarang nenek. Tete cerita tentang Tuhan itu tahu segala sesuatu. Tidak bisa ada yang sembunyi dari Tuhan. Semua hal di dunia ini Tuhan bisa lihat. Lalu anak kecil itu dia bilang, ah Tete, kalau begitu Tuhan itu pemata banyak apa Jadi semua Tuhan bisa lihat. Tuhan bisa lihat orang di Amerika, Tuhan bisa lihat orang di Jayapura. Sembunyi juga Tuhan bisa lihat, berarti Tuhan pemata banyak kah? Terus Tete bilang, bukan. Tuhan bukan punya mata banyak, tapi Tuhan pemata besar. Dia bilang, wah, kalau Tuhan pemata besar berarti Tuhan pemata besar bagaimana Seperti matahari kah? Begini nenek dengar. Jadi nenek bilang, kamu 2000 apa? Terus cucu bilang, nenek, saya bilang Tuhan itu dia pemata banyak, jadi dia bisa lihat semua. Tapi Tete bilang tidak, Tuhan itu dia pemata besar. Mana yang benar? Nenek bilang begini, yang benar itu begini, bukan tentang Tuhan pemata besar, bukan tentang Tuhan punya mata banyak, tapi tentang Tuhan punya kuasa. Karena Tuhan punya kuasa, dia bisa tahu segala sesuatu, dia bisa lihat segala sesuatu. Nah, itu cerita sederhana. Bapak Ibu semua, mari kita belajar dari lagu tadi, dari cerita ini, dan dari kitab Mazmur untuk memahami kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya dan bagaimana kita bisa bertemu Tuhan di dalam seluruh kebesaran Tuhan itu, di dalam semua hal yang besar itu yang Tuhan ciptakan itu. Nah, saya belajar ada 4 hal yang coba saya pahami. Yang pertama, yang mari kita lihat sama-sama. Menurut saya, orang akan berjumpa dengan Tuhan kalau dia sadar tentang Tuhan yang besar, tentang Tuhan yang ciptakan segala sesuatu. Sadar, itu penting sekali. Kenapa? Karena perhatikan itu saya lihat di ayat 1. Di ayat 1, sang pemazmur, ini nyanyian puji-pujian, menulis, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, engkaulah Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Jadi dia mau kasih tahu ke dia jiwa untuk sadar tentang hal-hal yang nanti tertulis di ayat-ayat berikutnya. Jadi pertama-tama dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kesadaran kita sadar tentang sesuatu itu pasti akan buat kita ingat untuk mengucap syukurkah, untuk marahkah, untuk senangkah, untuk sedihkah, karena itu ada di dalam jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, hal pertama untuk ketemu Tuhan adalah menyadari, sadar bahwa segala sesuatu ini ada dalam kebesaran dan kuasa Tuhan. Seperti lagu yang kita menyanyi tadi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita berjumpa
dengan Tuhan, dengan seluruh ciptaannya. Itu saya coba membuat pertanyaan ini menjawab bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Karena itu yang pertama, kalau jiwa kita sudah sadar Tuhan besar, Tuhan punya kuasa, Tuhan ada. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan di alam sekitar kita. Bapak Ibu, saya coba mengerti bahwa ternyata bagian ini, kalau kita ingin bertemu Tuhan sesuai dengan tema ini, maka kita perlu memahaminya dalam 3 bagian untuk berjumpa dengan Tuhan. 3 bagian itu saya pahami. Yang pertama adalah kita bisa berjumpa dengan Tuhan dengan di bagian-bagian bumi ini. Yang kedua, kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan di hidup makhluk-makhluk di bumi ini, termasuk manusia. Dan yang ketiga adalah kita dapat berjumpa dengan Tuhan dalam waktu yang ditentukan atau dalam batas-batas waktu di dunia ini. Jadi menurut saya ada 3 bagian supaya kita bisa berjumpa atau ketemu Tuhan di alam sekitar kita. Yang pertama, bagian ini atau bagian-bagian bumi itu, saya coba mengerti bahwa bagian-bagian bumi itu terdapat di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Bagian-bagian ini memang kalau kita kemudian lihat di ayat 1, bagian-bagian bumi itu adalah bagian-bagian yang menjadi kelengkapan dari kebesaran Allah. Sebab perhatikan, dia mengatakan engkau sangat besar di ayat 1. Ya, engkau yang berpakaikan keagungan dan semarak. Jadi bagian-bagian ini berselimutkan terang. Terang itu adalah bagian dari kelengkapan keagungan Allah, seperti pakaian atau seperti perhiasan, karena di sini ditulis semarak dan keagungan. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan, dia tulis Tuhan itu punya baju, bajunya Tuhan itu adalah terang. Berarti saya bayangkan kalau Tuhan berpakaikan terang, maka karena itu selalu diajarkan, mulailah harimu dengan membangun hubungan bersama Tuhan. Karena terang itu Tuhan punya baju ya. Jadi jangan cari Tuhan kemana-mana. Waktu buka mata lihat terang itu sudah lihat Tuhan punya baju. Bagian ini kasih tahu, bagian ini jelas. Bagaimana kita bisa melihat dan bertemu Tuhan di alam ini? Yang pertama adalah lihat Tuhan, karena dia punya baju itu keagungan, dan dia pakai baju dengan selimut terang. Luar biasa. Ia membentangkan langit seperti tenda. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan tenda, berarti ruang kecil toh, karena tenda itu kan terbatas. Biar mau bangun tenda berapa banyak, tetap dia terbatas. Maka kalau sang pemazmur bilang langit itu adalah tenda yang Tuhan pasang, maka bayangkan Tuhan dekat sekali dengan kita. Buka mata sudah lihat Tuhan punya baju dan selimut yang terang itu, keluar angkat mata lihat langit, dapat lihat tenda yang Tuhan pasang. Ini sesuatu yang luar biasa. Awan-awan, api, angin, semua itu adalah kelengkapan kemegahan Tuhan. Berarti benar juga, waktu Tuhan Allah mau berjumpa dengan Musa di perjanjian lama, Tuhan datang di dalam tiang apa? Tiang api untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan datang di angin, angin yang sepoi-sepoi. Tuhan ada di situ. Api itu Tuhan punya pesuruh ya. Wah, saya bayangkan ini kalau dalam cerita kita orang-orang di Sentani, para pesuruh itu bagi Tuhan api itu suruhannya. Siapa yang bisa suruh api? Oh, mungkin ada orang yang pakai tiup-tiup terus
Dia ganas orang lain, jadi dia tiup api supaya kamu rumah terbakar. Itu jahat. Tapi di bagian ini kita bisa melihat Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini namanya Allah menyatakan diri secara umum. Dan itu artinya penyataan Allah secara umum. Yang pertama melalui alam ini, air naik turun gunung, Tuhan yang suruh. Maka saya juga membayangkan, kalau begitu memang air itu sudah ada dia punya tempat. Kali, air yang melewati gunung, air terjun, itu Tuhan yang atur. Ada air yang turun dari batu-batu, itu luar biasa. Itu Tuhan atur. Sehingga kemudian kita lihat bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan, ya di semua ciptaan Tuhan itu kita melihat Tuhan punya kuasa. Sehingga kalau manusia salah menggunakannya, maka akan mengakibatkan bencana. Lalu saya pikir kalau begitu waktu bencana alam Tuhan adakah? Ada. Kemarin kita lihat banjir di Entrop. Di AB Sentani hujan sedikit. Di Entrop Jayapura di situ hujan tidak lama, banjir yang besar. Lalu saya pikir-pikir betul juga. Kenapa? Karena Tuhan sudah bikin sungai, itu jalannya air, tapi manusia pergi sumbat sungai itu dengan mulai timbun, buang sampah, tidak jaga, akhirnya terjadi bencana. Berarti Tuhan ada di sana. Manusia kasih hancur gunung, kasih hancur hutan, tidak memelihara, buang sampah sembarang-sembarang, itu menghancurkan alam ciptaan Tuhan di mana Tuhan ada di dalamnya. Bagian itu. Nah, karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, di penyataan umum Allah ini, selain di alam semesta, bagian yang kedua yang saya pahami dicatat di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18, yaitu Allah juga menyatakan diri dalam hidup makhluk yang Ia ciptakan. Mari perhatikan di ayat yang ke-11 bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Tuhan memberi minum segala binatang di padang, Ia memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam pohon-pohon di udara, bersiul di antara daun-daunan. Tuhan ada di dalam burung. Mungkin sekarang kita tidak bisa lagi dengar burung pagi menyanyi, tapi burung kecil yang biasa makan gerseng biasa bersiul. Atau mungkin juga di burung-burung yang biasa ada di gereja ini. Rupa-rupanya Bapak Ibu, di burung punya siul-siul itu juga Tuhan ada. Tuhan memperlihatkan dirinya. Tuhan kasih makan binatang-binatang. Burung-burung Tuhan kasih makan. Rumput-rumput Tuhan yang tumbuhkan untuk manusia. Dari dalam tanah Ia mengeluarkan makanan. Lalu saya bayangkan bagaimana kita melihat Tuhan. Mungkin waktu kita melihat mama-mama yang jualan di pasar tradisional, di depan situ, di pasar di jalan naik ke Buper, mereka jual makanan yang keluar dari dalam tanah, keladi, kasbi, petatas, makanan-makanan itu. Waktu kita lihat itu, saya waktu baca bagian ini baru saya bilang, ya Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak bersyukur untuk hal-hal seperti ini. Nah, kalau mama-mama jual di situ, mari kita hargai mereka. Waktu beli jangan tawar-tawar. Karena mungkin dong jual 50.000 terus dong bilang, di sana 20.000, mama bisa kasih 30 kan. Bagian ini mari ajar kita untuk menghargai mereka. Mereka sedang melakukan sesuatu yang kita semua tidak sadari, bahwa di situ Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan kasih keluar makanan dari dalam tanah untuk makanan manusia. Lalu Tuhan pelihara kambing-kambing, pelanduk. Di situ Tuhan ada.
Memang kita biasa bilang binatang ini tidak punya pikiran. Betul. Tuhan ciptakan untuk melengkapi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ada piara hewan, binatang, terima kasih, piara dorang dengan baik-baik. Bukan menghormati dan percaya pada binatang-binatang, tapi di dalam mereka kita lihat Sang Pencipta Tuhan, kita juga menciptakan mereka. Mereka menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan punya kuasa menciptakan segala sesuatu. Itu yang kita belajar pada bagian ini. Yang ketiga, saya menemukan bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam waktu-waktu yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu siang dan malam. Nah, saudara-saudara, bagian ini saya coba menemukan pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Sehingga ketika ayat yang ke-24 itu menjadi satu pernyataan dari 3 bagian ini. Ada waktu malam, ada waktu siang. Semua waktu ditentukan oleh Tuhan untuk kepentingan seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa menentukan siang atau malam. Dan semua kita, manusia, makhluk, menerima jam yang sama. Memang di belahan dunia bagian kutub utara itu ada waktu siang atau seperti terang selama 3 bulan. Lalu gelap juga selama 3 bulan. Tapi mereka tahu 24 jam itu mereka hitung. Tapi bagi kita yang hidup persis di waktu siang dan malam yang dibagi dalam waktu 24 jam, ini adalah waktu Tuhan. Nah, perhatikan. Di ayat-ayat ini saya melihat dan menemukan bagaimana bagian itu membuktikan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari tahu saat akan terbenam. Di ruang dan waktu ini kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena itu saya juga kemudian berpikir mari kita pakai waktu dengan baik. Kalau malam tidur saja, istirahat sudah. Jangan malam itu kita lihat sesuatu macam nonton film kah, atau bagadang kah, atau kumpul-kumpul cerita-cerita yang tak benar kah, atau main HP kah sampai mau subuh. Baru siang tidur, tidak bikin apa-apa karena sudah capek. Sebab malam pakai waktu salah, waktu tidak dipakai dengan baik. Kalau khusus untuk mereka yang kerja lembur di malam hari, itu lain lagi. Tapi orang yang pakai waktu salah, ini mari kita menghargai waktu-waktu. Saya juga belajar ternyata benar bahwa waktu itu ditentukan oleh Tuhan, dan waktu itu juga dipakai oleh Tuhan untuk memberkati manusia. Saya membaca di kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Di sana dituliskan bahwa aku memuji Tuhan yang menasehati aku pada malam hari. Hati nuraniku mengajari aku. Itu artinya di malam hari Tuhan sedang sediakan berkat untuk orang yang puji Dia. Jadi pakailah waktu malam dengan baik. Saya juga pikir mungkin itu ada hubungannya kah dengan nasihat-nasihat para hamba Tuhan setiap kali, bahwa mari pergunakan waktu malam untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, ketika sang pemazmur menyadari bagian-bagian ini, kebesaran Tuhan di ayat 1, semaraknya Tuhan, dan bagaimana dia bisa melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam alam sekitarnya. Di alam ini, di waktu dan di makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia katakan di ayat yang ke-24, betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Jadi 3 bagian ini, 3 cara ini kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan.
kita bisa lihat Tuhan ada di dalamnya. Itu penyataan Allah secara umum. Lalu saya ingat, kalau bagian ini suka nasihat kita, maka biasa kita yang suka bilang, kamu jangan lewat di dekat pohon besar itu, ada setan di situ. Hari ini jangan lagi, sebab pohon itu Tuhan ciptakan untuk memperlihatkan Tuhan yang punya kuasa. Itu bukan setan di situ. Kita saja yang penakut, jadi dengar bunyi sedikit langsung pikir setan ada di situ. Juga kalau orang-orang kita yang punya orang tinggal dekat kuburan, terapa-apa ya terima kasih, ada tanah sedikit yang dibagi, jangan takut. Sebab orang akan bilang, kalau kamu tinggal dekat kuburan nanti bisa jadi orang-orang mati itu dong punya setan-setan kah, dong punya spok-spok itu dekat dengan kamu. Tak ada ya, sebab gunung itu Tuhan yang ciptakan. Jadi itu kasih ingat kita semua bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh semesta, dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan di bagian-bagian bumi ini. Itu penyataan umum Allah. Lalu saya kemudian juga coba untuk menghubungkan, kalau ada penyataan umum, maka tentu dan kita mengaku ada penyataan khusus, yaitu kita berjumpa dengan Allah di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang menjadi penyataan Allah secara manusia atau sangat khusus. Apakah hari ini kita bisa lihat Tuhan Yesus? Ada orang yang punya karunia terus bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi saya percaya dan mengaku bahwa mungkin dari 1000 orang, 1 orang bisa lihat Yesus. Yang sekian dapat melihat Yesus dalam penyataan khusus seperti apa. Nah, saya menemukan dan coba memahami bahwa di ayat tertentu yang saya lihat, yaitu di ayat 27 sampai dengan ayat 30, di situ ada satu bagian yang khusus di mana kita bisa ketemu dengan Tuhan Allah, yaitu di dalam kuasa Allah dan di dalam roh Allah. Di bagian ini, karena Allah memberi kuasa kepada Yesus dan hanya di dalam Yesus ada penyataan khusus. Memang secara literal, secara tertulis tidak ditulis Yesus di sini. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kekuatan Allah yang khusus itu buat apa? Menjadikan apa di alam ini sehingga kita bisa melihat yang khusus itu. Mari kita lihat. Dituliskan bahwa apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka akan kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi Bapak Ibu, yang umum tadi, alam, makhluk, waktu, semua itu akan berhenti, akan habis, akan hilang, terada hidup lagi kalau Tuhan mengambil kekuatannya, kuasanya, dan rohnya. Lalu bagaimana kita bisa mengerti? Saya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Rupanya perjumpaan dengan Tuhan dalam penyataan khusus itu ditulis dalam nyanyian Kidung Jemaat tadi, Kidung Jemaat 64, baitnya yang kedua. Mari kita menyanyi bait yang kedua dari Kidung Jemaat 64. Di sini kita akan menemukan penyataan khusus Allah yang kita imani di dalam kuasanya melalui Yesus Kristus. Ya Tuhanku, apabila kurenungkan,
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kuasa Allah yang menghentikan, yang menarik kembali, diberikan dalam rohnya. Dan kita dapat menjumpai Allah di dalam roh itu. Yesus Kristus Tuhan menjadi penyataan khusus. Tapi roh Allah ada dan hidup dan tinggal di dalam saudara. Itulah yang diberikan. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Allah, dan Roh Allah berdiam di dalam kamu. Kalau kita berjumpa dengan Allah, mau melihat Allah, carilah Allah di dalam diri kita. Apakah tubuhmu, dirimu yang adalah bait Roh Kudus Allah mengalami Tuhan hidup di dalam saudara? Kalau kita tidak sanggup melihat Allah di makhluk, di alam sekitar, tapi jiwa kita yang memuji Allah memberitahukan kita bahwa Allah hidup dan kita dapat menjumpainya di dalam kita. Karena pengagungan kepada Tuhan itu, dia tulis, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Jadi di seluruh hidupnya, di pengalaman melihat kebesaran Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan di alam sekitarnya, dia tetap dan terus memuji Tuhan di seluruh pengalaman hidup yang ia jalani. Dan kemudian dia berjanji untuk melakukan satu hal tertentu bagi apa yang dia sudah pahami, yaitu dia bilang, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Dan biarlah habis orang-orang berdosa di bumi, dan orang-orang fasik tidak ada lagi. Tapi bagi dia, pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Komitmen pribadinya yaitu terus menyanyi bagi Tuhan. Saya senang sekali dengan Sanggar Honong punya satu kekuatan untuk terus menyanyi, terus memuji Tuhan di Petrus, di jemaat ini, di kampung ini. Saya juga percaya semua orang pasti suka menyanyi. Biar lagi menyanyi di kamar mandi saja karena suara fals, apa-apa. Yang penting bisa menyanyi. Dan menyanyi itu adalah satu bagian pengagungan kepada Tuhan, karena kitab Mazmur berkata Allah kita adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Tapi tidak hanya cukup bernyanyi, dia bilang bermazmur. Kenapa? Bapak Ibu, karena nyanyian Mazmur itu adalah nyanyian rohani, nyanyian yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi ya sekali-sekali kalau sakit hati, menyanyi lagu sakit hati yang di dunia terapa-apa, tapi juga bisa menyanyi sakit hati lalu cerita sama Tuhan. Itu bagian-bagian yang menjadi komitmen pribadi. Nah, sehingga hari ini saya percaya saudara pasti setelah pulang dari ibadah ini akan berjumpa dengan Tuhan, karena sesungguhnya kita telah mengalami Tuhan dalam penyataan umum dan penyataan khusus Tuhan di hidup kita. Mari kita mengakhiri perenungan ini dengan menyanyi lagu yang dituliskan dari Mazmur 104 ini, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Pasti Bapak Ibu tahu lagu ini, karena ini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
Aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak selagi ku ada, selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kepadamu, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan. Kita menyanyi nyanyian ini sekali lagi dan merenungkan setiap kata-katanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan keagungan, nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Amin.